Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini, Ibu harapkan anak-anak dapat mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini dengan bersungguh-sungguh. Karena jika kita bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya, Ibu sudah mengirimkan Google Form kepada grup kelas masing-masing untuk diisi sebagai presensi kehadiran kalian dalam mengikuti materi pelajaran PAI dan budi pekerti ini. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian dan sebab-sebab dari sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Nah, coba Ibu mau menanya dulu nih, apa kalian masih ingat tentang apa itu sujud sahwi? Nah, iya betul. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan apabila kita ragu akan jumlah rakaat sholat dan lupa atau melewati salah satu rukun sholat yang seharusnya kita lewati. Sebelum kita memulai pembahasan materi selanjutnya, Ibu akan tayangkan video terlebih dahulu. Simak dan cermati baik-baik. Kalau sudah berpihak kepada Bapak, apa yang mau Bapak ucapkan kepada yang di atas? Mungkin saya syukurlah Pak. Janji sama saya, Iya. harus bersyukur ya. Iya. Ucapkan terima kasih ya Allah dengan sepenuh hati Bapak. Tuangkan, ya. Iya. Laki-laki yang dipegang adalah omongannya Pak. Jadi jangan omong kosong sih. Bapak paham? Paham. Bagus. Ajudan, siap. Bapak Mahfudin, lihat saya. Ternyata doa Bapak dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, saya ucapkan selamat. Bapak berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah, Pak. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Nah, setelah video yang ditayangkan, coba anak-anak ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Pastikan kalian mengerti dan memahami apa yang sudah ditonton. Maka dari itu, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tujuan setelah pembelajaran kali ini, diharapkan siswa mampu: 1. Melafalkan bacaan doa sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mempraktekkan atau mendemonstrasikan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Adapun indikator pencapaian kompetensi dalam materi kali ini yaitu yang pertama, melafalkan bacaan doa sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kedua, mendemonstrasikan sujud
syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, anak-anak siapkan buku paketnya ya. Buka bab 5 dimulai dari halaman 84 sampai 89. Baca terlebih dahulu. Bacanya serius ya. Nah, sekarang kita akan membacakan doa sujud syukur terlebih dahulu. Siap? Coba ikuti ya. Subhanallah walhamdulillah. Ya, bagus. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, mantap. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, bagus. Coba bacakan secara keseluruhan. Sambil lihat dulu ya buku paketnya. Ya, coba bacakan 2 kali. Yang pertama, coba bareng-bareng. Ya, yang keduanya kita baca bareng-bareng bersama ibu ya. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, sudah selesai ya. Itu sujud syukur. Yang kedua, kita akan membacakan doa sujud sahwi. Perhatikan baik-baik ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Sekali lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, sekarang ibu 1 kali, kalian 1 kali. Dengarkan ya. Baca yang kompak. Subhana man la yanamu wala yashu. Sekali lagi. Subhana man la yanamu wala yashu. Baca dari awal sampai akhir ya. Subhana man la yanamu wala yashu. Ya, mantap. Kompak ya semuanya baca. Yang ketiga, kita akan membaca doa sujud tilawah. Ya. Perhatikan baik-baik. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, coba ya. Lagi ibu baca 1 kali lagi. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, ibu baca. Sajada wajhi lilladzi
khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, baca bareng-bareng ya. Coba. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, sekarang baca dari awal sampai akhir ya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sekali lagi baca bareng-bareng. Sajada wajhi wa basarahu. Nah, iya, mantap ya semuanya membaca dengan kompak. Nah, sekarang kita akan membahas tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama kita akan bahas tata cara sujud syukur. Perhatikan ya. Yang pertama, menghadap kiblat. Pastikan kiblat yang kalian sedang tempatin. Oke? Nah, yang kedua, niatkan untuk melaksanakan sujud syukur, baik itu di dalam hati atau diucapkan. Nah, setelah itu lakukan sujud sambil membaca doa yang tadi kita sudah bacakan bersama-sama ya. Coba ulangi deh bacaannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, setelah sujud duduk kembali. Nah, setelah duduk langsung salam ya. Nah, yang kedua kita akan membahas tata cara sujud sahwi. Perhatikan ya. Nah, sujud sahwi dilakukan ketika kita setelah tasyahud akhir. Ya. Jadi sebelum salam kita duduk sejenak lalu sujud dengan membaca subhana malayanamu walayashu. Setelah itu duduk kembali sejenak ya. Lalu sujud kembali dengan membaca doa yang tadi. Setelah sujud kedua kalinya duduk kembali lalu salam ya. Itulah tata cara sujud sahwi. Nah, untuk yang ketiga kita akan membahas tata cara sujud tilawah. Nah, untuk sujud tilawah itu terbagi dua. Ada sujud tilawah yang dilaksanakan di luar sholat, dan yang kedua ada sujud tilawah di dalam sholat. Nah, yang pertama kita akan membahas tata cara sujud tilawah di luar sholat. Sebab dari sujud tilawah itu kan membaca ayat sajadah. Nah, membaca ayat sajadah ini biasanya ketika kita membaca Al-Quran. Adapun kita sedang mendengarkan dari YouTube ataupun radio ayat sajadah itu, kita pun bisa melakukannya. Nah, tata caranya yang pertama kita pastikan kita harus menghadap
kiblat. Ya. Nah, kedua, berniat untuk melaksanakan sujud tilawah. Lalu ketika sudah niat itu, sujud nih. Sudah sujud itu, kalian membacakan doa sujud tilawah. Coba kita baca lagi ya, doa sujud tilawahnya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, setelah sujud, duduk sejenak, lalu salam. Nah, itu tata cara sujud tilawah di luar sholat. Kemudian, sujud tilawah di dalam sholat. Apabila kita sebagai makmum ataupun imam mendengar atau membacakan surat ayat sajadah, lalu kita sujud. Kalau munfarid ataupun sholat sendiri pun sama. Setelah kita membacakan ayat sajadah, ini contohnya ya, misalnya Allahu Akbar, kemudian kita selesai membacakan ayat sajadah, lalu sujud. Ya, setelah sujud, membaca doa yang tadi sudah kita bacakan, lalu bangkit kembali. Nah, melanjutkan rukun sholat yang kita akan lewati. Ya, biasanya apabila di akhir ayat, nah jadi anak-anak dari sujud itu kemudian bangkit kembali lalu ruku seperti itu. Apabila di pertengahan ayat, maka kita sebagai orang yang melaksanakan sholat dengan membaca ayat sajadah itu, maka kita melanjutkan ayat yang kita tadi setelah bacakan seperti itu. Ya, mudah kan? Nah, bagaimana? Apa yang telah Ibu sampaikan tadi jelas atau tidak? Apabila masih ada pertanyaan, anak-anak boleh bertanya. Ya. Nah, kesimpulannya yaitu tata cara sujud syukur. Yang pertama itu menghadap kiblat, kemudian niat melaksanakan sujud syukur. Yang ketiga, membaca doa sujud syukur. Yang keempat, duduk sejenak, dan yang terakhir salam. Kemudian yang kedua, sujud sahwi. Yang pertama, jadi setelah at-tahiyat sebelum salam, kalian duduk sejenak, lalu sujud dan membaca doa sujud sahwi. Setelah membaca doa sujud sahwi yang pertama, kalian duduk sejenak. Setelah duduk sejenak, kalian sujud kembali, membaca doa yang sama. Setelah itu duduk sejenak, lalu salam. Jadi sujud sahwi ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan bacaan atau doa yang sama. Yang ketiga, sujud tilawah. Nah, untuk sujud tilawah ini terdapat 2 cara. Yang pertama itu di dalam sholat, dan yang kedua itu di luar sholat. Untuk yang ada di dalam sholat, kalian setelah mendengar ataupun membacakan ayat sajadah, kalian langsung melaksanakan sujud. Nah, setelah sujud kalian melanjutkan dari gerakan sholat yang kalian telah lakukan tadi. Ya. Yang kedua itu tadi sujud tilawah di luar sholat. Untuk sujud tilawah di luar sholat itu yang pertama menghadap kiblat. Yang kedua berniat untuk melaksanakan sujud tilawah. Lalu sujud
Nah, ketika sujud ini membaca doa yang tadi ya, yang telah kita baca bersama-sama. Setelah sujud itu dan membaca doa sujud tilawah, lalu duduk sejenak. Setelah duduk sejenak, lalu salam. Itulah kesimpulan dari pembelajaran PAI dan Budi Pekerti pada pertemuan kali ini. Nah, tugasnya sudah ada yang masuk ya. Ibu cek, ini dia. Ya, manusia coba. Nah, apa tuh? Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah aliyyil azim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab melaksanakan sujud syukur adalah mensyukuri nikmat kebahagiaan maupun nikmat dijauhkan dari mara bahaya atau musibah. Niat nawaitu sujudas syukri lillahi ta'ala. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Sajjada wajhil lillazi khalaqahu wa sawwahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bil qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajjada wajhil lillazi khalaqahu wa sawwahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu biqaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bes, tidak. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, apabila adik-adik, apabila anak-anak yang sulit mengirimkan videonya ke Google Classroom, coba kirimkan melalui WhatsApp Ibu. Ya, dan jangan lupa apabila sudah mengirimkan melalui WhatsApp Ibu, screenshot hasilnya ya. Lalu kirim ke Google Classroom dan selesaikan tugas yang ada di Google Classroom agar ibu mudah memeriksanya. Oke, sudah ya beberapa masuk tugasnya. Yang belum ibu tunggu, pastikan kalian semua mengerjakannya dengan tepat waktu. Oke? Ya.
Baiklah, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, untuk pekan yang akan datang, kita akan membahas menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Oke, pastikan kalian selalu mengikuti pembelajaran PAI dan Budi Pekerti secara semangat dan bersungguh-sungguh. Baiklah, Ibu tutup dan kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, ingat selalu ya dengan 3M-nya. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Pastikan telapak tangan dan setiap jarinya terolesi dengan baik dan benar.